السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن سار على نهجه القويم ودعا إلى الصراط المستقيم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Hadirin jamaah Masjid Asy-Syuhada yang senantiasa berharap mendapatkan ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kembali bertemu dalam kajian rutin bulanan. Kita selalu mengangkat tema-tema kekinian atau yang biasa kita kenal dengan tematik. Jadi tematik itu adalah suatu kegiatan menelaah, meneliti dan mengkaji, kemudian mengambil intisari dari hasil telaah kita, diolah menjadi sebuah data pemahaman baru sehingga menjadi karya ilmiah. Itu sebenarnya tematik. Jadi dia ada pada tema-tema tertentu. Dan tematik ini sebenarnya sangat cocok sekali untuk dikaji di perkantoran-perkantoran khususnya. Karena saudara-saudara kita yang di perkantoran itu tentu pemahaman agama mereka lebih cenderung pada konsep ilmiah, ya, lebih cenderung pada pemahaman kajian dalil-dalil yang menunjang pada satu kajian yang kemudian disampaikan dalam sebuah pertemuan. Tentunya ini sangat cocok sekali dibandingkan kalau misalkan saya mengajar di masjid-masjid perkampungan, ya meskipun Jakarta tetap juga namanya kampung gitu. Ya lebih condong pada pembahasan satu kitab khusus, misalkan Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, ya, atau kitab-kitab lain fikih lainnya yang kemudian itu yang kita bahas, ya.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian pada bulan kemarin. Karena terputus ya, habis sholat maghrib tidak dilanjutkan. Ya, karena ada satu hal yang kita akan lakukan bersama sehingga terputus, dan kita akan lanjutkan pada kesempatan sore hari ini. Kemarin kita mengatakan bahwa ada 3 keadaan manusia ketika ditinggalkan oleh bulan Ramadan. Keadaan yang pertama adalah mereka yang tetap taat dalam kebenaran dan kebaikan. Orang seperti ini menjadikan Ramadan itu sebagai ghanimah rabbaniyah, hadiah termahal dari Allah untuk mencapai ketakwaan. Maka orang yang pertama ini, jika Ramadan berlalu, mereka berada di antara 2 keadaan, bainal khauf war raja', antara khawatir dan berharap. Ini keadaan pertama. Keadaan kedua adalah mereka yang kembali kumat bergelimang dengan dosa. Ini adalah orang-orang yang dijajah oleh hawa nafsunya. Bagi orang-orang yang berada di golongan kedua ini, Ramadan itu tak ubahnya seperti rutinitas tahunan, datang pergi begitu saja tanpa ada satu hal yang membekas. Keadaan ketiga ini kurang lebih sama dengan keadaan yang kedua. Mereka adalah orang-orang yang biasa-biasa saja, baik di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan. Kenapa? Karena mereka tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah orang yang tetap dalam ketaatan antara khawatir dan berharap, bainal khaufi war raja'. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 60. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Quran surah Al-Mu'minun ayat 60. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan dengan hati yang takut, mereka khawatir dan mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penjelasan ayat ini disampaikan oleh Syekh As-Sa'adi rahimahullahu taala dalam tafsirnya, bahwasanya ayat ini menceritakan tentang orang-orang yang melakukan salat. Tadi Quran surah Al-Mu'minun ayat 60 itu kata Syekh As-Sa'adi dalam tafsirnya, mereka adalah orang-orang yang melakukan salat, zakat, haji, sedekah, serta amalan-amalan lainnya. Namun hati mereka dalam keadaan takut. Mereka takut
bahwa dosa-dosa mereka tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka takut amalan mereka ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka berharap dipertemukan dengan bulan Ramadan berikutnya. Ini penjelasan dari Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Yang kedua, dijelaskan pula oleh Aisyah radhiyallahu anha. Saat Aisyah mendengarkan ayat ini, kemudian dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang siapakah orang yang dimaksud takut dalam ayat tersebut. Quran surah Al-Mu'minun ayat 60. Aisyah bertanya kepada Nabi, siapa mereka yang takut itu? Apakah mereka yang takut itu adalah mereka yang berbuat zina? Mereka jelas takut karena mereka melakukan perbuatan dosa. Apakah mereka yang mencuri atau mereka yang minum minuman keras? Itu yang kemudian ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Mendengar pertanyaan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Aisyah, yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La ya bintas Siddiq." Bukan itu yang dimaksud wahai putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Bukan mereka yang berzina, bukan mereka yang mencuri, dan bukan mereka yang meminum minuman keras yang takut dalam ayat tadi. Walakinnahum alladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaqun. Tetapi yang takut dimaksud dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 60 tadi adalah mereka yang berpuasa, mereka yang salat, dan mereka yang bersedekah. Itulah orang-orang yang takut. Wahum alla yakhafuna wahum yakhafuna alla yuqbala minhum. Dan mereka itu takut kalau amalan mereka tidak diterima. Mereka takut amalan mereka tertolak. Ulaika alladziina yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dan terdepan dalam melakukan kebaikan. Inilah mereka yang dimaksud orang takut dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 60. Ketakutan mereka terjawab. Takut apa? Amalan mereka tidak diterima. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan melihat bagaimana gambaran keadaan orang yang takut ini. Kalau ingin kita melihat barometer orang-orang yang diterima ibadahnya, amalannya di bulan Ramadan, maka lihatlah apa yang dilakukan pasca Ramadan. Akan terlihat gambaran orang-orang yang takut tadi, mereka ngapain saja di luar bulan Ramadan. Yang pertama, mereka adalah orang yang senantiasa berpuasa sunnah. Ini yang mereka takut itu adalah mereka yang senantiasa berpuasa sunnah. Ya. Ketika Ramadan berakhir, masuk bulan Syawal. Di sana ada puasa 6 hari. Man shoma Ramadan tsumma taba'u shitta min Syawal kana qasiyamud dahar.
Siapa yang puasa Ramadan dilanjutkan 6 hari puasa di bulan Syawal, maka seperti puasa setahun. Kemudian masuk bulan berikutnya, Dzulqa'dah atau Zulqaidah yang sekarang kita bersama bulan ini. Ada puasa bulanan 3 hari di pertengahan bulan, Ayyamul Bid. Ada puasa mingguan. Puasa mingguan itu Senin dan Kamis. Ada puasa harian, puasa Nabi Daud. Jadi ibadah itu, ya, kalau dilihat dari segi waktu, ada ibadah harian, ada ibadah pekanan, ada ibadah bulanan, ada ibadah tahunan. Ya. Jadi kalau dilihat dari segi waktu, ada 4 pelaksanaan waktu ibadah. Kalau ibadah harian, contohnya apa? Sholat, itu kan harian. Pekanan, sholat Jumat. Bulanan, tadi puasa Ayyamul Bid. Tahunan, sholat Idul Fitri, Ramadan, Idul Adha. Ya, jadi semua ada porsinya masing-masing. Ada ibadah yang cukup dilakukan 1 kali seumur hidup. Apa, Pak? Haji. Tapi ada haji orang yang bertiap tahun di haji itu. Ya. Biasanya pendamping haji itu tiap tahun di haji ya. Ya. Pembimbing kan tiap tahun ya haji dia. Maunya kan kita gitu ya. Maunya gitu. Apa kira-kira? Akikah. Ya, itu kan sekali seumur hidup. Ada yang 2 kali enggak? Apalagi? Khitan, sunat. Ada yang 2 kali? Itu ibadah sekali seumur hidup. Jangan 2 kali, apalagi tiap tahun. Ya. Maka tempatkanlah ibadah itu sesuai dengan waktunya. Kadang ada di antara kita ibadah harian dilaksanakan tahunan. Enggak pernah sholat kecuali Idul Fitri. Ada enggak? Ya. Ada ibadah harian dilaksanakan mingguan. Enggak sholat kecuali hari Jumat. Ya. Maka tidak boleh juga ibadah tahunan kemudian dilaksanakan bulanan. Contohnya apa? Yang tahunan zakat. Zakat itu tahunan, Pak. Tidak boleh dilakukan setiap bulan. Karena zakat itu tahunan. Dia ada haul nisabnya. Jadi haul itu 1 tahun. Ya. Kecuali sedekah, nah terserah. Mau kapan aja kita bisa. Ya. Itu terkait dengan waktu ibadah. Kalau kurban, apa kurban? Tahunan, bulanan, apa harian? Tahunan kurban. Kurban itu sekali seumur hidup atau setiap tahun? Setiap tahun. Jangan beranggapan, pokoknya saya udah kurban, enggak, tahun berikutnya enggak kurban lagi. Enggak. Jadi kurban itu adalah ibadah tahunan yang dilakukan setiap tahun. Kalau kita memiliki kemampuan. Ya. Baik, kita kembali lagi tadi tentang gambaran keadaan yang pertama. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang senantiasa sholat. Ini, yang tadi orang-orang takut itu, perilaku mereka senantiasa sholat berjamaah. Nah, senantiasa sholat berjamaah. Ada satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man shalla
arba'ina yauman fil jama'ati walam yudrik takbiratil ula kutibat lahu bara'atani bara'atum minan nar wa bara'atum minan nifaq. Ini luar biasa hadis ini. Barang siapa yang sholat 40 hari berjamaah, 40 hari berjamaah, dia enggak pernah ketinggalan takbir pertamanya imam. Ya, kalau takbir pertamanya imam disebut dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar, dia enggak ketinggalan itu, selalu dapat. Ya. Selama 40 hari selalu dapat takbir pertamanya imam. Kutibat lahu bara'atani, dia dibebaskan dari dua perkara. Bara'atum minan nar wa bara'atum minan nifaq. Dibebaskan dari api neraka dan dibebaskan dari sifat kemunafikan. Kan dua hal ini yang paling kita takuti. Masuk neraka dan memiliki sifat munafik. Umar bin Khattab radhiyallahu an. Siapa yang tidak kenal dengan beliau? Tapi beliau masih ada rasa khawatir tersimpan di dalam dirinya sifat kemunafikan. Nah, maka salah satu indikator bahwa orang yang takut tadi senantiasa enggak pernah ketinggalan salat berjamaah. Yang ketiga, mereka yang senantiasa tilawah Al-Quran, ngaji, ya, bukan ngajinya cuma di bulan puasa saja. Biasa kalau kita malam pertama ambil Quran, rutin memang tiap malam, bahkan khatam 1 kali 2 kali. Kelar Ramadan taruh lagi Quran di rak, dibuka lagi bulan Ramadan lagi. Ya. Tapi orang-orang yang takut tadi enggak seperti itu. Mereka senantiasa menghiasi rumah-rumah mereka dengan bacaan Al-Quran. Yang keempat, ciri orang yang takut tadi adalah senantiasa melaksanakan qiyamul lail. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasihat kepada Abdullah bin Umar, "Ya Abdullah, la takun mithla fulan kana yaqumul lail fataraka qiyamuh." Wahai Abdullah, janganlah engkau seperti si fulan, dulu dia rajin salat malam kemudian ia tinggalkan. Saat bulan Ramadan rajin salat malam atau salat tarawih, tapi kelar Ramadan kelar juga salatnya. Kata Rasulullah, la takun mithla fulan. Nah, inilah keadaan orang yang pertama yang takut tadi. Keadaan orang yang kedua, mereka yang kumat, bergelimang dosa, kembali bermaksiat kepada Allah. Ada satu ungkapan dari sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu an. Ya. Yang disampaikan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, man shama Ramadan wa huwa yuhadditsu nafsahu idza aftara min Ramadan lam ya'sillah. Siapa yang puasa Ramadan kemudian terbetik dalam hatinya, jika dia berbuka atau tidak lagi bersama bulan Ramadan, bertekad lam ya'sillah, dia tidak akan bermaksiat kepada Allah, dakhalal jannata bighairi mas'alatin wala hisab, maka dia akan masuk surga tanpa masalah dan tanpa hisab. Ini yang diimpikan semua, masuk surga tanpa masalah, tanpa hisab. Wa man shama ramadhana wa huwa yuhadditsu nafsahu idza aftara asa rabbah, tapi barang siapa yang ditinggalkan Ramadan kemudian terbetik dalam hatinya setelah tidak puasa lagi dia bermaksiat kepada Allah,
fasiyamuhu alaihil mardud. Ini orang yang tanda puasanya tertolak. Jadi dia kumat lagi. Ya. Manusia memang tempatnya dosa. Tapi bukan berarti tidak ada celah bagi kita untuk mengurungkan niat agar tidak melakukan dosa. Memang kesempatan itu selalu ada. Dikuatkan dengan bisikan syaitan. Nafsu kemudian membawa manusia untuk melakukan perkara dosa. Dan terkadang akal sehat manusia dan hati nurani itu yang kemudian menuntunnya untuk melakukan penolakan. Makanya kalau misalkan ada orang yang kemudian kita minta nasihat kepadanya ketika akan melakukan sesuatu, biasanya mereka kembali memberikan sebuah solusi, coba tanya hati nurani kamu. Karena hati nurani ini, hati kita ini tidak akan pernah berbohong terhadap apa yang kita lakukan. Benar salahnya udah tahu. Iya. Nah ini yang kemudian perlu kita ketahui bersama. Ada ungkapan seorang ulama salaf yang bernama Bisr. Dia mengatakan, bi'sal qaum la ya'rifuna Allah haqqa illa fi syahri Ramadan. Seburuk-buruk kaum adalah mereka yang tidak mengenal Allah. Mereka hanya mengenal Allah kecuali pada bulan Ramadan. Di luar itu mereka enggak kenal dengan Allah. Maksudnya apa? Mereka hanya sholat kecuali pada Ramadan. Mereka hanya puasa kecuali pada Ramadan. Mereka hanya infak kecuali pada bulan Ramadan. Ini seburuk-buruk kaum. Inna salihal ladzi yata'abbadu wa yajtahidu sanata kullaha. Sesungguhnya orang saleh itu tidak harus menunggu Ramadan. Tapi setiap tahun mereka beribadah dan bersungguh-sungguh kepada Allah. Inilah yang dinamakan orang saleh. Maka orang-orang seperti ini yang kemudian sudah mengumpulkan amal kebajikan sebanyak-banyaknya, pahala puasanya, pahala salatnya, pahala qiyamnya, pahala tilawahnya, kemudian dia rusak, dihancurkan semua itu dengan perkara dosa. Apa kata Allah dalam Quran surah An-Nahl ayat 92? Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Jangan kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan tenunannya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Maksudnya apa? Amalan kita ini sudah banyak kita kumpulkan. Amal puasa, sholat, infak, tilawah. Kemudian kita cederai dengan perbuatan-perbuatan dosa sehingga menjadi hancur. Ya. Maka tetaplah istiqomah dalam melakukan amal perbuatan. Karena pada prinsipnya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini kan manusia kumpulan waktu untuk menuju kematian. Ya, harus diakui bahwa kita ini adalah kumpulan waktu untuk menuju kematian. Persoalannya adalah tidak ada yang tahu kapan dan di mana. Itu jadi masalah. Kalau ada kita semua tahu kapan dan di mana, masuk surga Pak semua kita. Karena ia merupakan rahasia Allah, tidak ada yang tahu kapan dan di mana. Inilah menjadi ujian bagi kita manusia. Oke, katakan kita dihadapkan pada dunia
dengan segala kemewahan keindahannya. Kalau ditanya siapa sih Pak yang enggak mau kalau misalkan dikasih rumah mewah bertingkat-tingkat? Siapa sih yang enggak mau kalau misalkan diberikan mobil, harta yang menumpuk? Ya. Secara akal dan insting manusia kecenderungannya ke sana. Zuyyina lin-nasi hubbus syahwatu minan nisa'i wal banini wal qanatiril muqantara. Itu sudah menjadi naluri manusia, Pak. Kecenderungan kita suka kepada wanita itu cenderung, Pak. Makanya kalau ada misalkan di antara kita ketika melihat wanita cantik, saya enggak selera. Ah, itu perlu dipertanyakan, benar apa enggak dia? Salah Pak kalau dia bilang enggak selera. Ya. Salah. Yang salah itu dia deketin, dia pegang, itu yang salah. Tapi kalau cuma sekedar lihat kemudian muncul rasa suka, itulah manusia, Pak. Insting kita ke sana. Ya. Wal banin, anak. Ada enggak yang enggak senang ketika dikaruniai anak? Apalagi kalau sekian 5 tahun, 6 tahun udah menikah, 10 tahun udah menikah, belum dikaruniai anak. 15 tahun menikah baru dikaruniai anak. Masya Allah, senangnya luar biasa, Pak. Ya. Nah, semua kecenderungan kesenangan itu Allah berikan kepada kita menjadi sebuah ujian. Berarti istri kita itu ujian ya? Ujian, Pak. Jangan salah. Makin banyak istri, makin banyak ujian. Ya. Ujian, Pak ya? Satu aja enggak lulus-lulus apalagi bawa 2. Jadi orang yang mau nambah istri 2, 3 itu mereka yang mampu menghadapi ujian. Jadi kalau enggak mampu, enggak yang coba-coba. Ya. Apalagi enggak punya pengalaman. Ya kan harus belajar dulu ya. Jadi anak ujian. Kalau keinginan kita enggak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh anak, itu ujian, Pak. Masuk. Ya. Anak kita itu menjadi fitnah bagi kita. Diajarin sholat, dimasukin ke pesantren, dimasukin ke lembaga-lembaga Islam, SDIT, SMPIT, apalah itu kan. Tapi enggak sesuai dengan ekspektasi kita, Pak. Malah kita lihat cenderungnya tiap hari handphone mulu. Apalagi kalau hari Sabtu, hari Ahad dia tidak sekolah, dari pagi sampai sore, wah. Kan enggak sesuai sama keinginan kita. Disuruh sholat enggak mau, dibangunin subuh, apalagi anak perempuan disuruh keluar pakai jilbab enggak mau. Itu kan ujian bagi kita. Ya. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Pekerjaan itu ujian enggak? Ujian, Pak. Ya. Yang menjadi titik poinnya adalah ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kita yang terbaik amalnya? Jangan anggap yang ngomong ustadz gini yang paling baik, belum tentu. Kita enggak tahu aja kalau dia sendiri di rumah, kalau sama keluarganya enggak tahu. Ya. Makanya tiba-tiba kedengaran berita ustadz punya istri lagi tanpa persetujuan istri pertama, banyak enggak? Tuh, enggak tahu. Ya. Kita enggak tahu. Makanya tidak boleh kemudian kita memvonis diri kita sendiri menjadi orang yang terbaik, apalagi memvonis diri sendiri menjadi ahli surga. Tapi kita yakin
bahwa apa yang saya lakukan ini ngaji, ya, dengerin, meskipun keinginan pulangnya lebih kuat, apalagi istri udah WA, cepetan pulang, ini udah masak nih, jangan makan di luar, apalagi makan di masjid. Udah deg-degan hatinya itu kan. Hati kan ada antara mau ngaji dengan mau cepat pulang. Makanya coba aja lihat habis maghrib. Ya, emang ujian Pak, bertahan duduk itu ujian. Allah menguji. Tapi saya yakin bahwa insya Allah ujian itu akan kita bisa lewati bersama. Taib, kita break sementara dengar azan maghrib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan kajian kita pada sore hari ini. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sampaikan bahwa kita ini sebagai manusia adalah kumpulan waktu atau hari-hari untuk menuju kematian. Maka tidak ada batasan waktu dalam beramal kecuali datangnya kematian. Ini yang perlu kita garis bawahi. Sekali lagi saya ulangi, bahwa tidak ada batasan waktu dalam beramal kecuali datangnya kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Hijr ayat 99. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Rabbmu Allah Subhanahu wa taala sampai datang kepadamu al-yaqin. Al-yaqin itu ditafsirkan sebagai sesuatu yang yakin pasti datang adalah kematian. Saya akan menyampaikan beberapa ungkapan para ulama tentang ayat ini. Yang pertama dari Al-Hasan Al-Basri, beliau menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan batasan waktu untuk beramal bagi seorang mukmin kecuali kematian. Begitu pula apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau menyatakan bahwa ayat di atas Quran surah Al-Hijr ayat 99 yang tadi kita bacakan menjadi dalil ibadah seperti salat dan lainnya wajib dijalankan oleh setiap orang selama dia punya akal. Apapun keadaannya, ia tetap harus salat. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu qa'ima." Salatlah dengan berdiri. Fa illam yastati' faqa'ida. Jika tidak mampu dengan berdiri, maka salatlah dengan duduk. Fa illam yastati' fa'alal janbi. Jika tidak mampu dengan duduk, maka berbaringlah. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa salat dalam keadaan apapun tidak boleh ditinggalkan. Sampai kita kemudian dalam keadaan sakit, salat enggak boleh ditinggalkan. Ada alternatif-alternatif yang kemudian Rasulullah ajarkan kepada kita. Mungkin kita lagi sakit, enggak mampu berdiri, ya duduk. Atau kita lagi dirawat di rumah sakit, ya, enggak mampu duduk, ya berbaring. Tidak mampu berbaring, tidak mampu menggerakkan tangan, ya, tidak mampu menggerakkan kaki dengan isyarat. Ini menjadi dalil bahwa ibadah itu tidak boleh berhenti. Ya. Maka disinilah peran seorang mukmin
untuk menjadikan dirinya istiqomah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surah Fussilat ayat 30, ini ayat yang mungkin sering kita dengar, ya. Allah taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallah." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah. Thumma istaqamu, kemudian dia istiqomah terhadap apa yang ia ucapkan tadi. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, malaikat memberikan kabar gembira kepada orang yang istiqomah tadi bahwa mereka akan memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Apa makna istiqomah itu, jemaah yang dirahmati Allah? Istiqomah itu terbagi kepada 3. Yang pertama adalah istiqomah di atas tauhid, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sampai kapanpun gak boleh berhenti, tidak boleh meninggalkan kalimat ini. Tidak boleh menduakan Allah Subhanahu wa taala, hanya beribadah kepada Allah. La, tidak ada ilah, Tuhan, illa, kecuali Allah. Ya. Jadi sampai mati kita tetap meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita. Yang kedua, istiqomah dalam ketaatan dan menunaikan kewajiban kepada Allah, termasuk istiqomah dalam sholat, istiqomah dalam mendengarkan atau mengikuti kajian, istiqomah dalam menuntut ilmu, istiqomah dalam bekerja, ya, istiqomah dalam tilawah Al-Quran. Ini sesuatu yang dituntut untuk istiqomah di dalamnya, dalam menjalankan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala butuh istiqomah, Pak. Kalau enggak, maka kita hanya sekedar semangat di awal, kemudian akhirnya menjadi punah. Yang ketiga, istiqomah di atas ikhlas dan dalam beramal. Kalau cuma sekedar taat tapi tidak dilandasi dengan keikhlasan kepada Allah, percuma. Karena syarat diterimanya amalan itu yang selain ikhlas kepada Allah juga ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah yang harus kemudian kita istiqomah. Apa keutamaan istiqomah itu, jemaah yang dirahmati Allah? Tadi kita sampaikan bahwa orang yang istiqomah itu ketika dia menghadapi kematiannya, maka malaikat menghampirinya. Ya. Dalam satu riwayat, ketika orang mukmin meninggal dunia, malaikat datang kemudian mengelilingi seorang muslim yang akan dicabut nyawanya ini. Ada di sebelah kanannya, sebelah kirinya, depannya, belakangnya, membawa kain kafan dari surga yang wangi, ya. Ini dia orang-orang yang istiqomah. Kemudian malaikat berkata kepadanya, jangan khawatir. Maksudnya apa? Jangan khawatir dengan perkara akhirat. Allah akan memberikan kepadamu sesuatu yang sangat-sangat indah yang tidak pernah kamu bayangkan sebelumnya. Allah akan memberikan balasan kepadamu. Itulah yang disampaikan malaikat kepadanya. Makanya orang mukmin itu ketika meninggal dunia dia senyum. Kenapa dia senyum? Diberikan kabar gembira oleh malaikat. Malaikat berkata kepadanya, jangan bersedih dengan perkara dunia yang kau tinggalkan. Enggak usah sedih dengan anakmu, enggak usah sedih dengan keluargamu, enggak usah sedih dengan hartamu, enggak usah sedih dengan utangmu, Allah akan ganti semua. Saya punya teman, dia pernah cerita bahwa ada seorang guru ngaji di sebuah sekolah. Ya. Saat dia pulang kampung naik motor, qadarullah dia kecelakaan.
meninggal dunia. Anaknya ada 5 Pak, kecil-kecil semua. Allah Subhanahu wa taala tunjukkan janjinya tadi kepada orang-orang istiqomah. Ya. Datang orang-orang yang kemudian mengatakan kepada istrinya, anak ini tanggung jawab saya sekolahnya dari kecil SD sampai dia kuliah. Ada lagi yang mengatakan anak ini saya yang bayar SPP-nya. Ada yang mengatakan ini itu semua. Masya Allah. Allah janji dengan perkataan malaikat tadi, jangan bersedih dengan perkara dunia. Allah ganti semua. Ya. Malaikat mengabarkan kepadanya bahwa ia akan mendapatkan kebaikan berupa apa? Surga. Inilah keutamaan orang yang istiqomah. Orang yang istiqomah itu adalah mereka yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Ini yang pertama Pak. Jadi orang istiqomah itu dilihat dari tauhidnya dulu, akidahnya. Ya. Dia pasrahkan dirinya kepada Allah. Yang kedua, orang yang istiqomah itu adalah falam yusyriku hatta matu. Tidak pernah berbuat syirik sampai dia mati. Gak pernah menduakan Allah. Gak pernah meminta pertolongan kecuali kepada Allah. Tidak pernah menggantungkan harapan kecuali kepada Allah. Sekecil apapun syirik itu mereka tidak pernah melakukan sampai mati. Wa annal karamata luzumul istiqomah. Sesungguhnya karamah seorang wali Allah itu adalah istiqomah. Itulah karamah yang sebenarnya. Kalau kita ingin melihat seorang wali Allah diberikan karamah, maka lihatlah bagaimana ibadahnya. Apakah dia istiqomah atau tidak? Itulah karamah yang sesungguhnya. Jadi karamah itu bukan bisa terbang, Mbak. Kadang-kadang kita salah mengartikan karamah wali itu bisa terbang. Wah, ya. Jumatannya tinggalnya di Jawa, Jumatannya di Mekah. Tiap hari Jumat tidak ada pernah di masjid. Ketika ditanya Jumat di mana, Kiai? Di Mekah. Padahal waktu kita sama Mekah beda berapa jam. Dia datang ke sana masih duha, Pak. Ya. Bisa apa lagi? Bisa berjalan di atas air. Ya. Terbang pakai sejadah. Ya. Itu bukan karomah namanya. Bedakan sesuatu yang di luar nalar manusia. Itu ada 3. Ada sihir, ada mukjizat, ada karomah. Sesuatu yang di luar nalar manusia dan manusia tidak akan bisa melakukan itu ada 3. Kalau mukjizat, kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang nabi dan rasul dan tidak diberikan kecuali kepadanya. Nabi Ibrahim ketika dibakar kemudian tidak mempan, itu mukjizat namanya. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati. Nabi Musa tongkat dilempar bisa membelah lautan. Kalau kita pikir, Pak, sekelas manusia bisa, kira-kira kalau kita misalkan nih kita ke Ancol, Bapak pegang tongkat, bas lempar, kebelah enggak itu laut? Kelelep ya, patah ya. Ya. Dan mukjizat itu tidak diberikan oleh Allah kecuali kepada Nabi dan Rasul. Kalau ada saat sekarang ini mengatakan bahwa dia punya mukjizat, percaya apa tidak? Tidak. Kenapa? Dia bukan Nabi. Dia bukan Rasul. Itu. Yang kedua, ada namanya karomah.
Sama Pak. Kejadian di luar nalar pikiran manusia tidak akan bisa terjadi. Dan ini Allah berikan kepada para walinya. Allah berikan kepada para walinya, dan walinya itu tidak tahu kalau dia diberikan seperti itu. Tidak bisa dipelajari apalagi dipraktekkan. Ada seorang kiai di Pasuruan. Ya, dia mau Jumatan. Kebetulan jadwalnya khutbah Jumat. Saat itu hujan lebat. Sekali dan tidak ada payung di rumahnya. Waktu Jumat sudah hampir masuk. Ya. Jarak masjid dari rumahnya kurang lebih 200 meteran. Ya dekatlah ya. Dia keluar menggunakan sajedahnya. Ya. Pikirannya kalau sajedahnya basah enggak apa-apa, dia keluar. Bismillah lewat. Sampainya di masjid, kemudian banyak jamaah melihat, kayaknya lewat. Masya Allah, sampai di masjid, bajunya, sajadahnya kering semua Pak. Hujan lebat. Sang kiai pun jadi heran sendiri, kenapa bisa begitu? Dan dia nggak tahu. Setelah selesai Jumatan, dia pingin ulang Pak, pingin ulangi. Masih jauh hujan, pingin ulangi. Karena dia merasa tadi nggak basah, orang-orang yang lihat pun serba takjub. Dia pingin ulangi. Baru melangkah satu langkah sebentar udah basah kuyup, balik lagi dia. Ini namanya apa? Karomah. Tidak bisa dipelajari dan tidak bisa dipraktekkan. Selain itu, bisa dipelajari, bisa dipraktekkan kapanpun, dimanapun, yakin itulah namanya sihir. Dan provokatornya adalah setan. Apapun itu. Saya mendengar cerita saudara saya dari kampung berobat ke Tangerang. Sakitnya parah. Saya bilang, itu pengobatan dari mana? Ini dapat info dari orang, jauh-jauh dari kampung ke Tangerang, Pak. Itu rumah sakit? Bukan. Rumah biasa, dukun lah istilahnya. Saya bilang, astagfirullah, itu dukun. Bagaimana cara pengobatannya? Dia belah menggunakan kukunya, Pak. Dibelah badannya menggunakan kukunya, dia cerita. Saya yakin bahwa itu adalah bagian dari sihir. Terus dijahit nggak? Enggak, ditutup pakai tangan, diusap-usap langsung ketutup sendiri. Dan tanpa ada bekasnya. Kalau dipraktekkan bisa, dipelajari bisa, yakin itu namanya apa? Sihir. Kalau ada orang yang mengatakan meskipun ia sekelas ulama yang kita kenal, kiai yang kita kenal, bisa berjalan di atas air, kemudian bisa menyembuhkan atau menghidupkan orang mati dan lain sebagainya, yakin bahwa itu adalah sihir. Nah itu. Jadi karomah itu bukan dilihat dari situ. Jadi karomah itu apa tadi? Istiqomah dalam beramal. Itulah yang disebut dengan karomah. Apa dan bagaimana agar kita bisa istiqomah? Bagaimana caranya agar kita istiqomah? Yang pertama, jemaah dirahmati Allah, perbanyak doa kepada Allah agar Allah menguatkan hati kita. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada kita, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Inilah doa yang harusnya kita sering baca. Wahai zat yang maha membolak-bolakkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Baca doa ini, Pak. Atau dalam Quran surah Ali Imran ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Baca doa ini. Minta keistiqomahan kepada Allah. Yang kedua, beramal dengan ikhlas agar amal itu langgeng. Jadi tips untuk istiqomah itu adalah beramal dengan ikhlas agar amal itu apa? Jadi langgeng, Pak. Ya.
Imam Ibn Taimiyah rahimahullah pernah berkata, "Wa ma la yakunu lahu la yanfa'u wa la yadum." Segala sesuatu yang tidak didasari ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala pasti tidak bermanfaat dan tidak akan kekal. Buktikan aja, Pak. Kita sholat enggak ikhlas tapi karena ingin dipuji oleh atasan kita, itu enggak akan langgeng. Ya. Karena mungkin ada sesuatu yang kita harapkan agar jabatannya naik. Setelah jabatannya naik, masih seperti itu enggak? Saya yakin enggak. Karena bukan didasari keikhlasan kepada Allah. Ya. Yang ketiga, kiat untuk istiqomah beramal yang penting ajak. Ajak itu apa? Ya, benar ya. Terus menerus walaupun sedikit. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Bukhari, "Ahabbul a'mali ila Allah taala adwamuha wa in qalla." Amalan yang paling dicintai oleh Allah taala adalah amalan yang kontinu, terus-menerus dilakukan meskipun sedikit. Contohnya apa? Salat sunnah, rawatib, qobliyah, ba'diyah, itu kan sedikit, cuma 2 rakaat, ya. Yang rawatib itu yang masuk yang mana? Maghrib, qobliyah 2 rakaat, 2 rakaat ba'diyah, itu yang rawatib. Isya 2 rakaat ba'diyah. Subuh 2 rakaat qobliyah. Zuhur 4 rakaat qobliyah, 2 rakaat, 2 rakaat, dan 2 rakaat ba'diyah. Asar enggak ada. Semuanya ada berapa? 12. Itu yang rawatib. Itu aja yang kontinu kita lakukan meskipun sedikit. Atau baca Quran, misalkan setiap habis sholat 1 halaman 1 halaman. Enggak bisa 1 hari 2 halaman. Ya. Yang penting apa? Terus menerus. Itu menjaga kiat agar kita istiqomah. Tapi jangan sampai kebablasan. Maksudnya bagaimana? Ibadahnya terus tapi meninggalkan hak-hak yang lain. Kalau sholat malam itu tiap malam, ya, nggak pernah deketin istrinya, maunya sholat malam mulu. Istrinya udah nunggu di kamar, maunya ngaji terus. Istri udah dandan, udah rapi-rapi, gagak datang. Pas datang ke kamar, bininya udah molor tidur. Bininya bangun, dia sholat. Begitu aja terus. Boleh enggak? Ini pernah terjadi pada sahabat Abu Darda. Dia begitu terus, Pak, ibadah aja sampai istrinya ditinggalkan, enggak pernah didatangi anak-anaknya. Satu ketika dinasihati oleh sahabatnya yang bernama Salman. Apa kata Salman kepada Abu Darda? "Wahai Abu Darda, inna li rabbika 'alaika haqqan." Sesungguhnya bagi Rabbmu itu ada hak. Wali nafsika 'alaika haqqa, bagi dirimu pun ada hak. Wali ahlika 'alaika haqqa, bagi keluargamu pun ada hak. Fa'ati kulladzi haqqin haqqahu, berikanlah masing-masing setiap haknya. Kalau gilirannya waktu tidur, ya udah tidur sama istri. Gilirannya ibadah, ya ibadah. Gilirannya kerja, ya kerja. Jangan lagi ngantor kerja kemudian kita baca buku. Boleh apa tidak? Ditegur, masa orang belajar berilmu salah? Bukan, tidak menempatkan pada tempatnya. Kalau lagi kerja, karena kita sudah berkontrak, pada saat jam kerja kita kerja, jangan melakukan aktivitas lain. Kecuali ada persetujuan dari awal, misalkan seperti itu, ya. Yang keempat adalah kiat agar kita bisa istiqomah, muhasabah diri, introspeksi diri, ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Orang-orang beriman kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah, perhatikanlah apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok kiamat. Sering-sering menyendiri, Pak, ya. Sering-sering bangun di tengah malam hari, menyendiri, duduk, merenung, mengingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan, sembari berjanji bertekad tidak akan mengulanginya lagi. Ya, ingat
masa depan kita, bagaimana nanti nasib kita di akhirat kalau amalan kita cuma begini-begini saja. Siapa yang bisa menyelamatkan kita kecuali amal perbuatan kita. Itu. Jadi enggak perlu nunggu tahun baru muhasabah. Setiap saat kita harus muhasabah. Baik jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah beberapa hal yang perlu kita lakukan agar kita menjadi orang yang istiqomah, dengan harapan kiat-kiat ini sedikit demi sedikit kita amalkan, ya. Saya rasa membaca doa, memperbanyak doa satu hal yang sangat mudah kita lakukan. Kita baca di waktu-waktu mustajab, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa. Ikhlas, nah ini, karena ikhlas ini letaknya di dalam hati, tidak ada yang tahu. Ya, tapi yakinlah bahwa apa yang kita lakukan ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Beramal terus-menerus meskipun sedikit kita lakukan, dan terakhir adalah muhasabah. Taib, jemaah dirahmati Allah, barangkali ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan seputar apa yang tadi kita bahas, agar mungkin kita saling sharing aja. Mungkin dari bapak-bapak, saudara-saudara ada yang mengetahui hal tambahan baru tentang informasi yang tadi kita sampaikan, kami persilahkan. Afwan Ustaz, tanya Ustaz. Baik. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Wa barakallahu fiik. Tolong penjelasannya Ustaz, korelasi antara surat An-Nahl ayat 92, Qoflaha min kuatin angkasa, Quzlaha min ba'di kuatin angkasa, yang artinya kurang lebih, janganlah kamu seperti wanita yang memintal benang kemudian menguraikan kembali, mencerai-beraikan kembali, dengan surat Al-Zalzalah ayat 7 dan ayat 8, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, yang mana kurang lebih artinya Allah akan membalas setiap perbuatan kita, baik perbuatan baik maupun perbuatan buruk, walaupun sebesar biji zarah. Korelasi di antara ayat tersebut, minta penjelasannya Ustaz. Syukran. Afwan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Maka barang siapa yang berbuat kebajikan sebesar atau sekecil biji dzarrah, itu pasti akan mendapatkan balasannya. Begitupun keburukan yang dilakukan pasti akan mendapatkan balasannya. Pertama, kita pahami dulu bahwa ayat ini ingin menyampaikan kepada kita segala sesuatu kebaikan dan keburukan yang dilakukan oleh seseorang pasti akan mendapat balasan. Kita yakini dulu. Sekali lagi, bahwa sekecil apapun kebaikan dan keburukan yang kita lakukan pasti akan mendapatkan balasan. Pertama, kita bangun pemahaman kita dulu di sini. Kalau begitu, misalkan saya menyingkirkan batu dari jalan. Saya menyingkirkan batu dari jalan karena saya yakin kalau batu di jalan kemudian orang injak atau ketabrak motor, khawatir orang itu jatuh. Maka ini kebaikan apa keburukan? Kebaikan. Apa yang saya lakukan ini, yakin gak dapat balasan, Pak? Yakin, kita dulu yakin ya. Yang kedua, saya menemukan batu di jalan, kemudian saya biarkan batu itu, padahal saya tahu itu akan membahayakan. Keburukan apa tidak? Keburukan. Ada balasannya apa tidak? Yakin. Oke. Kedua hal ini harus kita pahami dulu. Nah, sekarang kita masuk Quran surah An-Nahl ayat 92. Korelasinya apa? Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan tenunannya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai. Ayat ini menjadi permisalan Allah kepada mereka yang berbuat kebajikan tadi.
Dia sudah sholat, dia sudah puasa, dia sudah zakat, ya, dia sudah infak dan lain sebagainya, kebaikan-kebaikan dia lakukan. Namun di sisi lain dia juga melakukan keburukan. Ya, di sisi lain dia melakukan keburukan sehingga meninggalkan kebaikan-kebaikan yang pernah ia lakukan. Dia sudah terbiasa sholat malam, tetapi enggak lagi melakukannya. Dia terbiasa sholat, kemudian ia tinggalkan sholat itu. Maka Allah berikan perumpamaan orang seperti itu, yang dimana dia sudah mengumpulkan amal saleh sebanyak-banyaknya, lalu amalnya itu dia rusak dengan kemaksiatan yang ia lakukan. Pertanyaan saya, apakah amal saleh yang ia lakukan diberikan pahala apa tidak? Diberikan. Yakin ya Pak? Yakin. Kenapa? Dalilnya tadi surah Al-Zalzalah. Ya. Apakah kemaksiatan yang ia lakukan dicatat? Dibalas apa tidak? Dibalas. Ayatnya surah Al-Zalzalah. Maka yang dimaksud oleh ayat An-Nahl 92 ini adalah mereka yang merusak amal perbuatannya, bukan tidak diterima amal perbuatannya, tapi merusak amal perbuatannya. Bedakan antara merusak dengan tidak diterima. Ada orang yang selama Ramadannya ibadahnya Masya Allah. Ya. Kata Imam Ibnu Rajab, anggaplah ibadah orang yang tadi ini diterima oleh Allah, tapi setelah di luar bulan Ramadan dia kembali bermaksiat kepada Allah, maka tetap keburukannya pun akan dicatat oleh Allah, tidak menafikan kebaikan yang pernah ia lakukan. Nah, jika suatu saat kemudian ia dibawa ke persidangan Allah, di mizannya Allah, sekarang tinggal ditimbang aja, lebih banyak kebaikan atau keburukan. Allahu a'lam bishawab. Tayyib, mungkin ada yang mau ditambahkan atau mau ditanyakan kembali? Syukran atas penjelasan. Jadi intinya kita berpatokan kepada surat Al-Zalzalah tadi, Ustaz. Betul. Ayat 7 dan ayat 8. Iya. Patokannya, Ustaz. Iya. Syukran. Afwan. Apa Ustaz dari Anda? Mungkin sedikit pertanyaan yang di luar tema sedikit Ustaz ya. Tapi tujuannya tetap nanti ke tema buat meningkatkan ketakwaan kita, keimanan kita dan sebagainya. Kita seorang muslim, ini pertanyaan sebetulnya awalnya pertanyaan dari kita ketika diskusi mungkin di keluarga atau di teman, muncullah pertanyaan seperti ini. Ketika kita menyikapi kajian-kajian para ustadz, di mana para ustadz ini membawa kajian agama yang dengan versinya masing-masing. Apa itu versinya masing-masing? Dengan kitab-kitab yang dibawa oleh ulama-ulama atau para ustadz itu sendiri. Sedangkan kita tahu bahwa kita dalam beragama mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika ngomong Al-Quran dan As-Sunnah, kita mengenal kitab para imam mazhab. Sehingga ketika umat itu semakin kekinian, kita akan semakin jauh dari nilai-nilai kitab-kitab para imam mazhab itu, karena kita tidak mempelajarinya. Karena yang kita pelajari adalah kitab-kitab yang dikarang sama para ustadz atau para guru yang sekarang ada. Dengan jawaban kata para ustadz atau para guru ini, kita sulit
memahami untuk mempelajari kitab para imam itu sendiri, sehingga kita disajikan dengan kitabnya yang sudah dibuat dengan versinya para ustadz itu sendiri atau para ulama-ulama itu sendiri. Sedangkan kita umat akhir zaman ini, ana merasa ana itu umat akhir zaman, ana tidak bisa mengenali lagi kitab para imam mazhab itu sendiri. Sekarang kita tidak tahu. Kita taunya kitab karangan Syekh A, Syekh B dan seterusnya. Sehingga ada kajian dari kajian salafus saleh juga, sehingga mengindikasi kaum muslimin akan semakin jauh dari tuntunan agama itu sendiri. Bagaimana menyikapi ini? Karena akhirnya kita ketika tidak belajar dengan kitab para imam itu sendiri, sehingga kita akan lebih jauh lagi pemahamannya dari keislaman yang sesungguhnya. Syukran jazakallahu khair. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballahi was sunnati." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Jika kalian berpegang teguh kepada dua perkara ini, kalian tidak akan pernah tersesat selamanya. Apa itu? Kitab Allah, Al-Quran, dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perlu kita ketahui bahwa bagaimana kita mesti berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu pertanyaannya. Karena gampang sekali kalau kita bicara kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Cuman caranya bagaimana? Harus tahu. Al-Quran yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kita tidak akan bisa kita pahami kalau tidak ada penjelasan dari Rasulullah. Contoh, aqimus shalah, dirikanlah salat. Dalam Al-Quran ada. Tapi penjelasannya dari mana? Rasulullah. Itu yang perlu dipahami. Maka generasi sahabat ini dikatakan sebagai generasi terbaik. Karena mereka bertemu dan melihat langsung bagaimana ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa dipungkiri. Karena mereka interaksi dengan Rasulullah, ada masalah dengan Rasulullah, mereka bertanya. Ya. Maka hadis itu cakupannya yang pertama adalah qaul, perkataannya Rasulullah. Itu hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perkataan. Yang kedua, perbuatannya Rasulullah, itu hadis. Rasul tidak mengatakan tapi ada sahabat yang melihat, itu hadis. Contoh, Abu Hurairah radhiyallahu an ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dari berdiri i'tidal kemudian mau ruku, kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan lututnya baru tangannya. Ya. Ini hadis. Tapi Wa'il bin Hujr, sahabat lain melihat, saya melihat Rasulullah saat sujud bangkit dari berdiri i'tidal mau sujud, beliau mendahulukan tangannya baru lututnya. Ini hadis. Kenapa ditemukan dua keterangan yang berbeda? Ada yang salah? Seakan-akan bertentangan. Tetapi tidak. Di sisi lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat dan kuat, beliau mendahulukan lututnya. Tapi di sisi lain saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit-sakitan udah tua, baru beliau mendahulukan tangannya. Dan itu yang dilihat oleh sahabat. Paham sampai di sini, Pak? Itu hadis. Yang kedua, ada takrir, pengakuan dari Rasulullah. Ada perbuatan sahabat kemudian yang diakui oleh Rasulullah. Baik.
Itu gambaran pertama ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian meninggal dunia, kepada siapa kita melihat? Sahabat. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ur rasyidin. Hendaklah kalian mengikuti sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin. Maka dalam praktik ibadahnya kita pun akan menemukan perbedaan terjadi di para sahabat. Ya. Akan terjadi perbedaan di para sahabat. Kenapa? Karena tidak semua yang sahabat lihat itu, orang yang sahabat lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak semua melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Dan inilah kemudian muncul perbedaan di sini. Kemudian dari sahabat lalu turun kepada tabi'in. Dari tabi'in turun kepada tabi'in. Lalu kemudian yang tadi disampaikan adalah 4 imam mazhab dan seterusnya sampai kepada generasi kita ini. Pertanyaan saya, Pak. Ya. Pertanyaan saya. Apakah kita yakin bahwa apa yang kita lakukan saat sekarang ini sesuai dengan contoh Rasulullah? Yakin enggak? Dari sekian jauhnya perjalanan ya, panjang generasi ke generasi dengan saat sekarang ini, apakah kita yakin bahwa apa yang saya lakukan ini sesuai dengan contoh Rasulullah? Tidak 100%. Ya. Maka bagaimana membentuk keyakinan bahwa apa yang saya lakukan ini sesuai dengan contoh Rasulullah? Kita diajari ada namanya ilmu ittiba. Ittiba itu melakukan sesuatu kemudian mengetahui ada dalilnya. Beda dengan taklid. Taklid itu mengikuti sesuatu tapi nggak tahu dalilnya. Hanya sekedar dikasih tahu begini-begini kemudian diikuti tapi nggak tahu dalilnya. Itu namanya taklid. Makanya kalau misalkan kita diajarkan sesuatu, siapapun itu ustadznya, upayakan harus tahu dalilnya mana ustadz. Agar saya yakin bahwa apa yang saya lakukan ini benar sesuai contoh Rasulullah. Kalau sudah disampaikan ada dalilnya, yakin bahwa itu sesuai contoh Rasulullah. Asalkan dalilnya dalil yang sahih. Kalau misalnya ustadznya mengatakan, ini ada kitabnya karangan ulama, hanya perkataan ulamanya saja, tapi tidak direndasi dengan referensi hadisnya dari mana, ya maka kita perlu penguatan bukti. Apakah Rasulullah kemudian melakukan hal demikian? Ini menghindari agar kita tidak taklid buta. Makanya kalau ditanya kenapa sih ibadahnya, pokoknya guru saya begini, wes guru saya begini. Pokoknya kiai saya begini, ya wes kiai saya begitu, ya udah. Ini namanya taklid buta. Setidaknya kita tahu, ternyata ada dalilnya menyelamatkan kita dari taklid. Ya. Jadi sekali lagi bahwa kita tidak menafikan juga bagaimana kita kemudian menemukan dalil-dalilnya bersumber dari Al-Quran dan hadis, itu adalah berkat para ulama. Ya, para ulama inilah yang kemudian berjasa kepada kita, mengajarkan kita membuat karangan-karangan kitab-kitab yang berisi hadis-hadis Rasulullah, kumpulan hadis-hadis Rasulullah yang sekarang ini kita nikmati, kita baca, bahkan terjemahannya pakai bahasa Indonesia. Tidak kita nafikan bahwa ini adalah karya para ulama. Ya. Jangan sampai kemudian saya nggak mau terima dari ulama ini, saya maunya dari Al-Quran, dari hadis. Nggak bisa seperti itu. Karena ulama itu kemudian membuat satu kitab juga kemudian berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis. Makanya kata Imam Syafi'i, fa idza sahhal hadithi fa huwa madhhabi. Apabila hadis itu sahih, maka itulah madhabku. Allahu a'lam bishawab.
Baik. Jika tidak ada lagi yang disampaikan, saya rasa cukup kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik kepada kita, diberikan keistiqomahan dalam menjalani hidup ini, sisa-sisa umur ini, agar tetap istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang ana berwasiat kepada ana pribadi dan antum sekalian, tetaplah istiqomah, tetaplah berada dalam ketaatan kepada Allah. Kita tidak bisa menghindari namanya ada godaan, tidak bisa. Kita tidak bisa menghindari dari yang namanya tidak melakukan dosa. Tapi ketika kita melakukan dosa, segeralah beristighfar kepada Allah. Itu kuncinya, dosa, istighfar, dosa, istighfar. Mudah-mudahan dalam keadaan kita beristighfar, kita meninggal dunia. Yang kita takutkan dalam keadaan dosa meninggal dunia. Maka sekecil apapun dosa itu langsung tutupi dengan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan seperti itu kita bisa mengimbangi antara keburukan dan kebaikan kita. Innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan itu kemudian dapat menutup keburukan-keburukan yang ada. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.